Susitas, salam supremasi hukum. Ketemu kembali dengan Ensiklo Dr. Aris. Pertemuan kemarin saya menyampaikan perihal celah hukum tentang upaya untuk menghitung upah minimum kabupaten. Sekedar mereview, tempo hari saya menyampaikan hal penting terutama untuk buruh bahwa boleh kita menghitung upah minimum kabupaten di luar PP 36 tahun 2021 karena PP dimaksud juga tidak melarang opsi menghitung dengan cara lain. Nah, sekarang saya akan membicarakan soal potret diri lembaga penegak hukum di dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Sositas tahu enggak bahwa lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh publik itu adalah KPK. Awalnya saya juga tidak yakin. Namun berbagai sumber dari lembaga survei seperti LSI, Litbang Kompas, Indostrategis, dan IPI, semuanya menyajikan fakta yang memposisikan KPK berada pada nomor buncit atau paling tidak mendekati buncit sebagai lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh publik. Kurang apa coba? Cukup banyak peraturan perundang-undangan diterbitkan, cukup banyak ragam kebijakan digulirkan untuk menyatakan no kepada korupsi, namun semua itu tidak merubah kenyataan. Bahkan pada saat saya menemani Sositas seperti sekarang ini, Indonesia itu berada pada peringkat 3 negara terkorup di Asia, bahkan 2 tahun terakhir ada indikasi korupsi meningkat. Jangan lupa Sositas, bahwa korupsi itu sebenarnya akibat, bukan penyebab. Logikanya untuk memberantas korupsi harus dipangkas penyebabnya. Penyebab itu tidak ada lain adalah kolusi dan nepotisme. Kenapa kolusi dan nepotisme itu tumbuh subur di negeri ini? Itu merupakan manifestasi budaya. Indonesia adalah salah satu bangsa Asia, dan bangsa Asia itu memiliki karakteristik, memiliki budaya malu, shame culture, dan budaya salah guilty culture yang sangat tinggi. Hanya manifestasinya berbeda. Kalau kita bandingkan Jepang misalnya, pejabat di Jepang manakala merasa gagal, banyak programnya tidak jalan, menimbulkan reaksi yang kontraproduktif, maka pejabat di sana secara fair menyatakan, saya mundur, saya banyak keterbatasan, saya tidak mampu. Begitu juga para pekerja di Jepang, kalau merasa gagal dalam 1 tahun, planning produktivitasnya tidak tercapai, dia akan masuk ke hutan Aokigahara untuk melakukan bunuh diri. Itu di Jepang. Tapi bagaimana dengan kita sebagai masyarakat Indonesia? Manifestasi budaya di dalam lingkup masyarakat Indonesia, orang Indonesia itu merasa malu, merasa bersalah, dikatakan egois, tidak tahu diri, ya, tidak peduli, buta balas budi, manakala memiliki posisi penting, menduduki jabatan tertentu, memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dia tidak merekrut orang-orang, sanak famili, kerabat, pendukung, ya, in group untuk masuk di dalam lingkar yang menjadi teritorial pengambilan keputusan. Kenyataan semacam inilah, kolusi semacam inilah, nepotisme semacam inilah
yang pada gilirannya menumbuh suburkan korupsi di Indonesia. Kontrol tidak jalan. Gimana kontrol jalan? Wong yang ada di lingkaran pejabat itu orang-orang yang sebenarnya subjek yang diberikan kontraprestasi, yang diuntungkan oleh pejabat dalam rangka memberikan perlindungan balik kepada pejabat itu. Soal budaya malu dan budaya bersalah bagi masyarakat kita ini memang sampai detik ini lepas dari perhatian pengamat, lepas dari fokus kajian akademisi. Karena itu hasil kajian saya bahwa pentingnya upaya memberantas korupsi, faktor penyebab yang namanya budaya malu, budaya salah harus menjadi titik perhatian untuk diakomodasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, legal making, atau merevisi peraturan perundang-undangan yang ada, legal repairing. Saya yakin dengan upaya mengakomodasikan di dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan tentang budaya yang saya maksudkan tadi, suatu ketika KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, itu berubah nama menjadi Komisi Pemberantas Kolusi, Nepotisme, dan Korupsi. Do it dengan pikiran positif. Terima kasih, Sositas, dan salam supremasi hukum.